Kita berdoa. Mari kita berdoa sekarang. Okay. Letakkan tanggamu di hatimu. Tutup mata dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Kami masuk di hadirat-Mu di saat ini, Tuhan. Bersama hamba-hamba-Mu. Oh Tuhan, kami tahu hanya dengan kuasa-Mu kami bisa mengatasi. Hanya oleh Roh Kudus-Mu, Tuhan, kami bisa ada kehidupan. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, di saat ini, Tuhan, saya mau berdoa untuk Indonesia, Tuhan. Ya, kami masuk satu baru tahun yang baru. So di tahun yang baru di 2021, saya berdoa untuk semua orang di Indonesia, untuk negeri ini. Dan saya berdoa untuk kamu bisa kebangkitan gereja-Mu di Indonesia. Tuhan, kamu bisa lihat ada banyak orang, banyak tempat, banyak província kami harus mencapai. Ada banyak orang, mereka masih perlu keselamatan. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, saya minta sekarang, datanglah dan memberkati pekerjaan-Mu di Indonesia. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saya minta Tuhan. Oh, berkati Indonesia, my God, berkati Indonesia. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Oh, kirimkan orang untuk bisa membantu pekerjaan-Mu ini. Oh Tuhan, karena kamu bicara di Alkitab, Tuhan. Kami bicara di Alkitab. Sebab kami harus berdoa. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. So di saat ini kami lakukan ini. Engkau bicara di Alkitab, Tuhan memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya Tuhan supaya ya mengirimkan pekerja untuk Tuhan itu. Oh Tuhan, dan kami berdoa sekarang, kirimkan Tuhan Yesus banyak hamba-hamba untuk Tuhan itu, Tuhan Yesus. Kirimkan pekerja, Tuhan. Banyak pekerja, karena kami mau mencapai banyak orang, Tuhan. So, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, saya minta. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kirimkan Roh Kudus-Mu di sini di Jakarta Utara, Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Central. Oh Tuhan Yesus, di Bogor, di Bekasi, di Tangerang Selatan, Tangerang Utara, di Depok, di Batam, Tuhan, di Bandung, di Surabaya, di Medan, di Pekanbaru, di Denpasar, de Bali, de Semarang, de Cupã, de Flores, de Solo, de Yogyakarta, de Makassar, Tuhan, de Balikpapan, de Jayapura. Oh Tuhan, di mana ada orang dengan keselamatan, semoga kuasa-Mu mencapai mereka, Tuhan. Oh Tuhan, kebangkitan essa é a antiga igreja de Indonésia.
Oh, que tanguere jamu de Sini, de Jakarta, de Seluru, Indonésia, Tuhan Yesus, buka jalan pada kami mau buka banyak cabang, essa eu de Seluru, Indonésia, Tuhan tetapi dampah membantumu kami tidak mengatasi, oh Tuhan sou membantu kami, berkati lá gereja ini, que banquitang gereja ini, kirinkam bania pekerja untuk tuayan ini Tuhan, tuayan ini dalam nama Yesus Kristus, kirinkam banyak pria, banyak perempuan, banyak anak muda, banyak orang tua, banyak orang, berkatilah Tuhan, berkatilah semua orang setia dengan persepuluhan mereka, berkatilah semua orang membantu pequejamu dengan persebahan mereka, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan kiri semoga Roh Kudus-Mu datang dan memberkati semua orang datang de igreja, oh Tuhan Yesus, Tuhan datanglah sekarang Tuhan, dimanapun ada satu orang mereka sebelum datang di gereja tapi mereka berhenti, Tuhan Yesus membawa mereka kembali di gereja ini Tuhan, sentuhlah hati mereka sekarang, mungkin mereka dah jauh padamu, mungkin mereka tidak berdoa seperti sebelum, mungkin mereka merasa lemah, Tuhan sentuhlah hati mereka, dan mereka akan datang di rumahmu, dan mereka akan menerima keselamatan, oh Tuhan, dan kirimkan Roh Kudus-Mu, baptis semua anggota de igreja ini, oh, umat gereja ini dengan Roh Kudus-Mu, baptis umat-Mu sekarang dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saya minta di saat ini semoga Roh Kudus-Mu datang, dan berkat gereja kami, aleluia Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saya minta di saat ini, datanglah dan sentuhlah kami, datanglah dan berkatilah kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Aku di sini, kirilah urapamu, dan sentuh aku, Tuhanku, Allahku, hatiku milikmu, datang dan terimalah pujianku, ku percebakan diri ini, di mes babu Bapa, ku berikan hidupku di tanganmu, tiada kata yang dapat ku ungkapkan kekuatanmu dalam hidupku, sentuhlah aku Roh Kudus, Roh Kudus, rangku aku Roh Kudus, Roh Kudus, perbarui aku, Roh Kudus, aku cinta kamu Roh Kudus, Roh Kudus, sentuhlah aku Roh Kudus, rangku aku Roh Kudus, perbarui aku Roh Kudus, aku cinta kamu Roh Kudus, aleluia. Ku percebakan diri ini di mes babu Bapa,
perceba candiri di mesma bubapa kuberikan hidupku di tanggamu, tiada kata yang dapat ku ungkapkan kekuatanmu dalam hidupku. Sentuhlah aku, Roh Kudus. Rangku aku, Roh Kudus. Perbarui aku, Roh Kudus. Aku cinta kamu, Roh Kudus. Sentuhlah aku, Roh Kudus. Rangku aku, Roh Kudus. Perbarui aku, Roh Kudus. Aku cinta kamu, Roh Kudus. Aku cinta kamu, Roh Kudus. Ya dalam nama Yesus Kristus, ya ulangi bersama saya, Tuhan Yesus, gunakan hidup saya untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, hati saya dibuka, sudah dibuka padamu, Tuhan. Sudah datanglah, Roh Kudus. Sentuhlah saya, berkatilah saya. Saya mau lihat kemuliaan-Mu di dalam hidup saya. Haleluya. Ya, minta Tuhan gunakan hidup saya untuk kemuliaan-Mu. Minta dia, karena ada banyak orang menderita di dunia ini. Ada banyak orang tidak ada keselamatan. Ya, Tuhan mau gunakan hidup-Mu. Haleluya. Ya, gunakan hidup kami untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena tidak ada keselamatan, kami tidak ada sukacita tanpa-Mu. Haleluya. Hanya Engkau teman saya. Aleluia, aleluia. Kami puji nama-Mu selama-lamanya, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, aleluia. Perbarui umat-Mu, kebangkitan gereja-Mu, Tuhan. Kebangkitan, persiapkan umat-Mu untuk mereka menerima instrumento para untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Oh, kami memberikan seluruh hidup kami di tangga-Mu. Kami memberikan seluruh hidup kami padamu. Karena hanya Engkau, Tuhan, hanya Engkau mulia, dipuji. Haleluya, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau memberikan seluruh hidup kami di tangga-Mu. Haleluya, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkat kami, berkat Indonesia, Tuhan. Berkat negeri ini, buka jalan dan keselamatan akan datang di seluruh orang di Indonesia. Haleluya, Tuhan. Semoga 2021 gereja essa de Indonesia bisa datang di seluruh negeri ini, Tuhan. Saya berdoa pada kebangkitan di pekerjaan-Mu di Indonesia. Haleluya. Oh, kirim revival pada semua orang di Indonesia. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, saya mau memberikan pertemuan ini di tangga-Mu. Semoga Engkau bisa bicara dengan kami dan berkatilah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami minta
dan kami tahu pasti engkau akan memberkati kami. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, semoga pintu di surga dibuka dan banyak berkat datang pada umat-Mu. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dan semua orang masih lemah, semoga mereka menjadi kuat. Semua orang masih ada ragu, semoga mereka menerima iman. Semua orang masih ada kutukan, semoga mereka menerima berkat-Mu di dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami buka hati-Mu padamu. Semoga kamu bisa buka pikiran-Mu, karena kami mau mengerti firman-Mu. Kami mau mengerti firman-Mu. So, berbicara dengan kami hari ini. Berbicara dengan semua orang. Haleluya Tuhan. Saya minta dalam nama Yesus Kristus. Ulangi bersama Tuhan Yesus. Hari ini berbicara dengan saya dan memberkati saya. Saya minta Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kamu sudah diberkati dalam nama Yesus Kristus. Dalam roh, dalam kebenaran. Clap your hand like this. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu. Dalam roh, dalam kebenaran, kami memuji-Mu, kami memuja-Mu. Rajaku, Tuhanku, kami serahkan seluruh hidup kami. Rajaku, Tuhanku, kami serahkan seluruh hidup kami. Yesus, kami hadir untuk memuji-Mu, oh Tuhanku. Kesenanganku berada di rumah Tuhan dan memuji-Mu. Kesenanganku berada di rumah Tuhan dan memuji-Mu. Yesus, kami lahir untuk memuji-Mu, oh Tuhanku. Kesenanganku berada di rumah Tuhan dan memuji-Mu. Kesenanganku berada di rumah Tuhan dan memuji-Mu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. So, sekarang kami akan menonton vídeo tentang realitas neraka. Kami akan memulai baru video series hari ini untuk realitas neraka. Kamu harus tahu neraka adalah benar, yes ou não? Tuhan Yesus berbicara tentang neraka banyak kali. Tapi ada banyak orang tidak percaya ada neraka. Saya sudah lihat banyak orang mereka tidak, mereka bahkan percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan, mereka tidak percaya Alkitab, tidak percaya neraka. Tetapi orang ini
di akhir hidup mereka, orang ini akan menderita. Karena setelah mereka mati, mereka akan pergi di neraka. Dan neraka mereka akan mengatakan, ya ini benar ada neraka, tapi too late, yes or no? So kami harus di baru series ini kami akan belajar tentang neraka dan bagaimana kami bisa mencegah kami untuk datang di tempat ini, ok? So mari kita menonton vídeo ini sekarang tentang neraka. Anda tidak akan takut melihat seekor singa ketika hanya berupa gambar di dinding. Karena dia hanya sebuah gambar dan Anda tahu bahwa itu tidak nyata. Tetapi, jika di sebuah hutan Anda berdiri tepat di hadapan seekor singa, dia mengelilingi Anda dengan raungan keras. Yang jelas, Anda akan merasa sangat ketakutan. Kesadaran manusia tentang neraka sama seperti melihat seekor singa di dinding. Tuhan Yesus berbicara tentang neraka lebih dari siapapun dalam kitab suci. Realitas neraka. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Realitas neraka adalah sesuatu dari Alkitab yang sangat diabaikan oleh semua orang dan sering diejek, seolah-olah gagasan neraka adalah sesuatu dari masa lalu dan hanya orang tak berdosa dan mereka yang tidak berpendidikan yang percaya bahwa tempat ini sungguh ada. Bahkan banyak gereja telah berhenti memberitakan tentang hal ini. Menurut Nabi Yehezkiel, memperhatikan peringatan Tuhan adalah latihan yang sangat penting yang dapat kita lakukan dalam hidup ini. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Mengapa kita harus begitu peduli dengan kenyataan ini? Untuk membangkitkan hati nurani kita dan menghapus keamanan palsu. Berjaga-jagalah terhadap dosa, karena sebanyak orang kafir dan yang setia kepada Tuhan, mereka lebih sedikit berbuat dosa ketika mereka mengingat bahwa neraka benar-benar ada. Bukalah mata orang-orang yang percaya bahwa mereka akan diselamatkan hanya karena mereka menganut suatu agama, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sudah hampir jatuh. Di episode selanjutnya, Anda akan tahu mengapa ada kebutuhan akan tempat ini. Amém? So, kami bisa lihat sini, né? Tuhan Yesus bicara tentang neraka banyak waktu, ya, banyak. Kenapa Tuhan Yesus bicara? Karena dia tidak mau anak-anaknya pergi di tempat ini. Amin? Sebab ini sangat penting untuk kami mengatasi apa? Daging kami. Karena banyak orang, banyak Kristen juga. Mereka terus lakukan kehendak, terus ikuti kehendak dari apa? Dagingnya. Benar atau tidak?
Dan setiap kali saya taat, ada banyak kehendak daging, ada banyak kehendak daging. Ini tidak salah. Misalnya, jika kamu mau makan karena dagingmu mau makan, yes or no? Ini tidak salah, benar atau tidak? Kamu mau minum air ini adalah baik atau salah? Baik. Kenapa kamu mau minum air? Karena dagingmu mau minum, yes or no? So ini baik, kehendak Tuhan, kehendak yang baik, you know, dari daging. Tetapi ada banyak kehendak dari daging. Tidak ada kehendak dari daging tidak baik. Sebab ini banyak orang ikuti kehendak di daging mereka menderita. Mengerti? Saya mau tujuan kepadamu karena saya mau semua orang mengerti ini, okay? Tunggu. So you see that kamu bisa lihat dan apa yang terjadi. Tuhan Yesus bicara tentang apa? Tentang neraka. Benar atau tidak? Dia bicara tentang neraka karena dia mengerti, ini sangat penting untuk umatmu mengerti neraka adalah apa? Benar. Amin. So jika kami tahu ini benar, so kami harus apa? Perang untuk mencegah ini. Sebab ini saya harus perang melawan daging saya. Karena setiap kali saya ikuti kehendak di daging saya bisa buka pintu untuk iblis datang dan hancur hidup saya. Mengerti? Sebab ini kami lakukan 3 hari Rabu pertempuran batin. Kami harus mengatasi di perang kami ada di semua orang. Amin. So mari kita baca sini di Alkitab. Kita perlu berhati-hati dengan telinga dan mata yang merupakan beberapa organ tubuh yang digunakan iblis untuk membangkitkan nafsu daging. Karena untuk kamu masuk di gereja, untuk kamu masuk di gereja harus ada apa? Pintu. Tanpa pintu kamu tidak bisa masuk. Kenapa kamu di sini? Karena ada apa? Pintu dan pintu tutup. Sama dengan dosa. Untuk dosa masuk, untuk setan bisa masuk di hidup di semua orang. Dia tidak bisa masuk di dalam hidup orang jika dia tidak buka pintu pada setan. Dosa adalah pintu untuk setan datang dan masuk. So sebab ini kami harus berhati-hati dengan telinga dan mata. Semua kata-kata kami mendengar, semua hal-hal kami lihat, kami harus berhati-hati. Mengerti? And then ular iblis berbicara kepada Hawa dan membuatnya melihat buah dan menginginkannya, yaitu dia menggunakan telinga dan matanya untuk mempertajam keinginan untuk makan buah dan akibatnya tidak menaati Tuhan.
So mari kita baca di Kejadian 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? And then, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Dia jawab seperti ini. Tapi Tuhan Yesus bicara, jangan apa? Jangan makan. Jangan makan. But di sini dia bicara, jangan makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. So, dan tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. So kamu bisa lihat bekerja, bagaimana setan bekerja. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetap Allah mengetahui bahwa pada waktu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. So pertama, ular menyangkikan Hawa bahwa Tuhan berbohong padanya. Tuhan berbohong padamu, kamu tidak akan mati. Dan kami bisa lihat bagaimana setan bekerja. Dia ambil firman Tuhan dan merubah firman Tuhan. Mengerti? Ketika dia berkata bahwa dia tidak akan mati, pasti mereka mati. But pendeta, mungkin kamu bisa bertanya, pendeta, but ada dan Hawa mereka makan, mereka tidak mati. Mereka mati nanti, ya. Adam mati dengan 965 tahun, ya no? Tetapi kamu harus mengerti, 1000 hari pada 1000 hari pada kami adalah 1 hari pada apa? Tuhan Yesus. Mengerti? 10 hari di sini di dunia, di surga ini seperti apa? 1 hari. Mengerti? Misalnya di surga hari ini hari kedua, karena kami tahun ini 22/1, ya no? Tapi di surga sekarang adalah kedua hari. So kamu bisa lihat, ya, benar, Adam dan Hawa mati di sama hari, tapi sama hari seperti hari dari apa? Surga. Mengerti? So Tuhan tidak berbohong. Dia bicara apa? Benar. And iblis tahu ini. Dia tahu, tetapi dia masih berbohong pada dia. Di sini ular membuat 3 janji kepada Hawa. Ada 3 janji setan memberikan pada Hawa. 1, pertama, keabadian, kamu tidak akan mati. Dia bicara
Hewa, kamu tidak akan mati. Benar atau tidak? Dua, menjadi dewa. Oh, kamu akan menjadi seperti Allah. Dia bicara, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi apa? Dewa. Kamu akan menjadi Allah. Mengerti? Tiga, pengetahuan tak terbatas. Anda akan tahu baik dan jahat. Kamu akan tahu sesuatu. So, begitu pula setan menggoda manusia di Eden, ia akan menggoda manusia lagi hari-hari ini, hari-hari. Terakhir dengan janji yang sama. Kamu harus mengerti, setan selalu bekerja sama. Dia tahu, saya ambil pikiran di manusia sebelum, saya akan lakukan ini juga. Mengerti? Saya akan lakukan ini sama. Mari kita baca, kamu akan mengerti. So, mari kita baca. Apa yang iblis akan bekerja? Satu, keabadian. Alkitab mengatakan bahwa mereka yang menerima tanda binatang tidak akan mati ketika Tuhan melepaskan murkanya ke atas bumi. Mereka ingin mati tapi maut lari dari mereka. Kamu tahu di akhir zaman iblis akan, dan dia akan bicara pada semua orang, oke, menerima Bilalam ya, demar ya, binatang, né? Tanda, menerima tanda binatang. Oh, ini bagus padamu. Banyak orang akan menderita. Kenapa mereka akan menderita? Banyak orang bicara Alkitab, tapi mereka tidak mengerti. Oke, kenapa banyak orang akan menerima tanda binatang? Karena semua orang akan menerima tanda binatang, akan menerima tiga berjanji iblis memberikan pada Hawa. Mengerti? Sebab ini mereka akan menerima. Mereka akan menerima tanda binatang, dan mereka tidak akan mati. Siapa orang sini mau mati? Tidak orang mau. Yes or no? Tidak orang mau mati. Dan setan akan kata, oh, kamu tidak perlu mati. Kamu bisa hidup selamanya. Hanya apa? Menerima apa? Tanda binatang. Bisa di sini, di kepala, di tangan, menerima ini. Tapi semua orang yang menerima, mereka tidak akan mati. Tetapi di saat Tuhan Yesus kirimkan kutukan untuk dunia ini, mereka orang di dunia, oh, saya mau mati. Mereka tidak akan mati. Mereka akan coba bunuh diri, mereka tidak bisa, karena mereka menerima tanda binatang, mereka tidak akan mati. Kamu bisa lihat, setan bekerja sama. Benar atau tidak? And then, dua, menjadi dewa, né? Banyak orang saat ini ingin menjadi seperti Tuhan. Mereka ingin disembah oleh orang lain. Banyak selebritis TV akan menerima binatang, né? Binatang, tanda binatang. Dan banyak orang akan menerimanya juga, karena mereka ingin menjadi terkenal sebagai orang di TV. Kamu ada banyak selebriti, yes or no? Banyak selebriti. Oh, mereka datang TV, mereka, oh, saya ada Mark, kamu harus menerima gue, yes or no? Apa yang famous selebriti di Indonesia? Apa yang ada selebriti di Indonesia, yes or no? Ada banyak, mereka datang, oh, saya ada binatang, tanda binatang. Kamu harus menerima juga. Wow, saya mau menjadi seperti orang ini. Saya mau menjadi famous juga. Setan akan rayakan. Yes, menerima.
Kami harus mengerti ini. Dan 3, pengetahuan tidak terbatas. Hari ini Anda dapat memperoleh informasi apapun melalui internet. Melalui tanda binatang, orang akan terhubung 24 jam. Tubuh mereka akan menjadi komputer yang hidup. Ada teknologi baru yang sedang dikembangkan yang disebut IoT. Ini baru teknologi. Nama ini internet di hal-hal. Di masa depan, apapun hal-hal ada conectado dengan internet. Kamu TV ada conectado dengan internet. Kereta, kursi ada conectado dengan internet. Cellphone di mana-mana. Di masa lalu kamu akan lihat ini. Di US sudah ada teknologi ini. Di Eropa sudah ada teknologi ini. Segera akan datang di Indonesia. Segera kamu akan lihat di seluruh dunia. Ini akan memulai dengan IoT. Pertama internet akan adalah di semua hal-hal. Kamu datang di toilet ada internet juga. Semua ada. Tetapi nanti mereka tidak mau orang di teknologi, mereka tidak mau internet koneksi di hal-hal. Mereka mau koneksi di mana? Di tubuhmu. Oleh apa? Tanda binatang. Dan IOB internet di tubuh. Bayangkan, tubuhmu ada wifi. Kamu buka tanggal dan kamu Google buka, kamu bisa mencari. Bayangkan ini akan terjadi di masa lalu. So, semua akan menggunakan teknologi baru 5G. Mungkin pasti kamu mendengar tentang 5G. Mengerti. Dan segera kamu akan mengerti. Kamu tahu hari ini semua cellphone, ya benar. HP ada apa? Teknologi apa? 3G, 3G, 4G, ya benar. So nanti akan 5G dan nanti 6G. Setan akan gunakan teknologi ini untuk ambil jiwa di orang. Mengerti? Teknologi ada bagus. Tanpa teknologi, kamu tidak bisa menonton sini, ya não? Tapi setan akan gunakan teknologi ini untuk hancur hidup di orang. Mengerti? Oke. Dan mari kita terus. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan segala kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi apa? Pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. So, and then ular tidak berbicara kepada Adam, namun ketika dia melihat Hawa menikmati buah yang enak dan terlarang, keinginan daging itu terbangun dan menyebabkan dia berdosa. So, tujuan dari setan tidak Hawa. Tujuan dari setan adalah siapa? Adam. Karena Adam adalah bos di Firdaus. Mengerti? Bos di Firdaus. Dan setan mengerti, oke, saya bisa gunakan Hawa, dan oleh Hawa saya akan mencapai siapa? Adam. Seperti iblis akan hari ini
setan gunakan tema-temamu, semua orang dekatmu untuk mereka bicara bersamamu dan kamu berhenti ikuti Tuhan. Banyak orang merokok, benar atau tidak? Kamu bisa periksa. Semua orang memulai merokok karena tema mereka, tujuan pada mereka, oh ini merokok. Não, faz, não merokok, coba. Benar atau tidak? Ya, mereka hari ini memulai merokok karena tema mereka tujuan kepada mereka sigaret. Seperti dengan narkoba. Iya, não? Banyak anak muda-muda mereka narkoba karena ada tema gunakan narkoba dan tuju kepada mereka. Benar atau tidak? So, sama teknik iblis lakukan, sama teknik. And then, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa yang kita pelajari dari ayat-ayat ini? Iblis tidak memaksa siapapun untuk berbuat dosa. Ia menarik keinginan daging, menciptakan situasi sehingga itu sendiri menuntut manusia untuk membuat konsensi kepadanya. Begitu manusia tergoda oleh nafsunya sendiri, iblis menyarankan dosa dan mencoba untuk meyakinkan Anda bahwa tidak akan dan konsensuasi dari tindakan seperti itu. So, setiap aksi ada konsekuensi. Yes or no? Setiap hal yang salah saya lakukan ada konsekuensi. Setiap hal yang baik saya lakukan ada konsekuensi ini juga. So, kami harus mengerti sebelum saya dosa, saya harus pikir, okay, saya akan dosa, saya akan praktis dosa ini. But ini akan kembali pada saya. Mungkin sekarang saya melakukan dosa ini merasa baik, tapi nanti ini akan datang hancur hidup saya. Mengerti? Banyak orang ikuti suara di hati mereka. Mereka mau lakukan semua hati mereka bicara pada mereka. Ya, mereka akan lakukan hati mereka. Di awal ini baik, tetapi nanti mereka akan menderita. Dosa di awal ini seperti merasa bagus, baik, ya, tetapi nanti ini membawa menderita. Sebab ini kamu harus periksa hidupmu. Saya ada karakter Tuhan. Saya lakukan sama Tuhan Yesus lakukan. Saya bicara sama Tuhan Yesus bicara. Saya hidup seperti Tuhan saya mau hidup. Mungkin saya ada merasa di hati saya ini sangat bagus, tapi saya tetap ini. Mungkin saya masih lakukan dosa, saya tahu ini salah, tapi saya terus ini. So, kamu harus periksa. Karena setan tidak mau kami merubah. Dia bicara pada kami, não, Tuhan mengerti. Tuhan tahu kamu tidak sempurna. Não, kamu tidak bisa merubah. Não, orang tidak mengerti, but Tuhan mengerti. Kamu sudah berdoa, Tuhan menerima. Berdoa, saya bisa berdoa, saya bisa datang, oh Tuhan, maaf Tuhan. Tapi jika nanti saya lakukan semua dosa dan saya tidak bertobat, dan Tuhan tidak akan berkat saya. Mengerti? Setan mau kamu terus dengan dosa. Kamu tidak bisa biarkan ini terjadi. Amin. Kamu harus lihat, Pak. Setiap kali
Setiap hari saya lihat pada saya, karena saya tahu saya tidak bersumpah. Saya lihat pada saya, oh Tuhan, ada satu dosa, mungkin saya lakukan dosa, mungkin saya dosa, tapi tidak tahu ini dosa. Tuhan tunjukkan pada saya, karena saya mau menerima keselamatan. Karena cegueira, Tuhan akan kembali dan Dia akan ambil apa? Gerejanya. Amém? Tapi jika saya tahu, jika saya setia pada Tuhan, jika saya, saya cristão, saya da posisi de igreja, saya datang de igreja, tapi saya tidak hidup seperti firman Tuhan bicara, jika saya terus lakukan banyak hal-hal saya tahu ini tidak dari Tuhan, Tuhan akan kembali, tapi saya akan apa? Mas dia akan ambil saya. Saya akan terus di dunia. Dan jika saya terus di dunia, antikris akan datang dan saya akan menderita. So, kesempatan untuk keselamatan ini adalah di mana? Sekarang. Nanti saya akan merubah. Tidak nanti. Kamu harus lihat padamu sekarang. Dan merubah sekarang. Mengerti? And then, sama seperti ada yang dari posisi mimpi menjadi yang akan apa? Dipimpin. Ini setan mau kamu melayani dia. Sebelum setan harus melayani siapa? Adam. Karena Adam ada apa? Otoritas. Tapi dia memberikan otoritas dia pada iblis. Setiap kali kamu dosa, kamu memberikan otoritasmu pada iblis. Kamu datang dari posisi mimpi untuk posisi apa? Dipimpin. Mengerti? Dengan mematuhi keinginan daging dan dengan demikian tidak menaati yang maha tinggi. Seluruh umat manusia didominasi oleh setan dengan menyerah pada keinginan dagingnya tanpa bertobatan yang tulus. Alkitab terakhir dan kekal dari praktik ini harus dibuang keselamanya di neraka. Neraka, Tuhan tidak membuat neraka padamu. Tuhan membuat neraka pada siapa? Iblis dan roh jahat. Tidak untuk anak Tuhan. Tidak pada Kristen. Tapi banyak Kristen akan pergi neraka karena mereka terus apa? Mendengar suara di ulang. Karena iblis bicara. Iblis bicara padamu, lakukan ini, lakukan sana, dan kamu tahu. Hatimu bicara seperti ini, bicara ini. Tetap berasa yang salah di hatimu. Menjadi marah, ya bicara kata-kata yang salah. Ya tuh, ini kehendak dari iblis. Karena iblis mau kamu terus dengan dosa karena dia akan ambil jiwamu. So, lihat padamu, bertobat. Jika kamu tahu, no Tuhan, saya lakukan banyak hal, saya tahu ini sangat baik. Mungkin Roh Kudus sedih karena dia bicara, tapi kamu tidak apa? Mendengar. Dan jika Roh Kudus selalu bicara pada saya dan saya tetap tidak mendengar dia, apa yang Roh Kudus akan lakukan? Dia akan lenyap. Dia akan keluar. Dia akan mencapai, dia akan coba temukan semua orang dan dia akan hidup di orang lain. Saya tidak mau hilang Roh Kudus. Saya tidak mau hilang keselamatan saya. Saya mau tetap saya berdiri di hadirat Tuhan. Amin. So, lihat padamu. Jika kamu lihat, oh pendeta,
ada satu dosa saya terus praktik ini dan berhenti hari ini. Amém? Karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan jiwamu. Amém? Siapa mengerti? Mengerti? Amém. Silakan berdiri, letakkan tengahmu di hatimu dalam nama Yesus Kristus. Dan berbicara pada saya, Tuhan Yesus, saya bertobat dari dosa saya. Karena Tuhan Yesus hanya ada keselamatan jika saya di hadirat-Mu. Oh Tuhan Yesus, saya minta di saat ini, berkati saya. Tuhan Yesus, maafkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, saya membutuhkan keselamatan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Sekarang berbicara pada Tuhan. Minta Tuhan, maafkan Tuhan. Maafkan saya. Saya mau berhenti dosa. Saya mau berhenti lakukan ini. Kamu tidak suka. Saya mau merubah Tuhan. Ya berbicara pada Tuhan sekarang. Berbicara pada Dia. Tuhan mau menyelamatkan jiwamu hari ini. Dia mau kamu bertobat dan merubah. Karena Roh Kudus mau hidup di dalam jiwamu. Haleluya, Tuhan Yesus. Tuhan, kami ada banyak dosa, tapi tanpa membantu-Mu, kami tidak bisa merubah, Tuhan. Tu membantu kami. Kami bertobat sekarang. Kami bertobat di semua dosa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Membantu kami di saat ini, Tuhan. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Datanglah Tuhan. Datanglah sekarang. Dalam nama Yesus Kristus kami minta di saat ini. Ya, minta Tuhan, maaf Tuhan. Oh Tuhan, datanglah. Datanglah dan mencuci jiwa saya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mau ikuti-Mu, Tuhan. Kami mau ikuti-Mu. Kami mau kembali ke jalan. Kami mau kembali ke awal, Tuhan. Di kasih pertama. Dalam nama Yesus Kristus kami minta. Oh, dalam nama Yesus Kristus, teman-temanmu, Tuhan mau melayani jiwamu. So minta pada Dia, Tuhan maafkan saya. Ele membantu saya, Tuhan. Haleluya. Karena saya bertobat. Saya membantu hidup-Mu di dalam hidup saya. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah Roh Kudus, merubah hati kami, hancur hati yang batu, Tuhan Yesus, dan memberikan pada kami hati sama hati-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Ya, datanglah Tuhan. Kami harus merubah. Kami mau berjalan di jalan-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, sebab ini memaafkan kami, Tuhan. Memaafkan kami dari semua dosa kami. Dari hari ini kami akan berhenti
Kami akan merubah, kami akan kembali ke awal, ke kasih yang pertama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, dalam pertama kasih Tuhan, kami mau kembali ke pertama kasih Tuhan. So dalam nama Yesus Kristus, datanglah Tuhan. Ya Tuhan Yesus ada di sini, dan Dia mau menyelamatkan jiwamu dalam nama Yesus Kristus. Aleluia. Datanglah Tuhan Yesus dengan darahmu, dan mencuci hati kami, Tuhan. Merubah pikiran kami, hati kami sekarang. Dalam nama Yesus Kristus, jika kami ada dosa, oh Tuhan, lepaskan dosa ini dari jiwa kami, dan membantu kami sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Ku ingin kembali ke awal Bapakku. Ke awal Bapakku. Untuk bertemu denganmu Tuhan. Denganmu Tuhan. Ku meninjau konsep danilaiku. Konsep danilaiku. Ku ingin membangun hidupku. Ku kan kembali ke jalan. Bertobat andam, mencari Engkau. Ku bertobat Tuhan. Ku bertobat Tuhan. Ku bertobat Tuhan. Ku kan kembali ke kasih pertamaku. Que kasih pertamaku. Ku kan kembali padamu. Ku kan kembali que kasih pertamaku. Que kasih pertamaku. Ku kan kembali padamu. Aleluia, dalam nama Yesus Kristus. Menerima keselamatan Tuhan sekarang. Aleluia, dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus akan rangkumu sekarang. Ya, angkat tangan di sorga dan menyerah seluruh hidupmu pada Tuhan sekarang. Oh Tuhan, menerima seluruh hidup kami di tengahmu sekarang. Aleluia, menyerah semua hidupmu pada Tuhan sekarang. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Roh Kudus, aleluia. Bapa di sorga. Aleluia, Tuhan, aleluia. Menerima Roh Kudus, menerima batismo Roh Kudus. Menerima hidup Tuhan di dalam jiwamu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Menerima keselamatan, menerima kuasa Tuhan. Aleluia, terima kasih Tuhan untuk keselamatanmu, untuk berkatmu, untuk hidupmu di dalam hidup kami. Aleluia, kami memberikan seluruh hidup kami di tengahmu. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Ulangi bersama saya, Tuhan Yesus, saya mau menyerah seluruh hidup saya di tengahmu Tuhan. Dan dari hari ini saya mau ikutimu Tuhan. Saya mau lakukan kehendakmu di dalam hidup saya. Saya menerima seluruh hidup saya di tengahmu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kamu menerima keselamatan. So, terus kamu di hadirat Tuhan sampai akhir. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. So, sebelum kami akhir pertemuan kami,
saya mau bicara padamu, hari Jumat kami ada tetangga di kayu salib. Kami akan berdoa untuk pembebasan kami. Nah, hari Minggu ini adalah Minggu bersyukur. Semua orang ada alasan untuk bersyukur Tuhan. Benar atau tidak? Karena setiap hari Tuhan Yesus memberi kepada kami banyak baik, hal-hal yang baik, ya kan? So hari Minggu kami akan datang di gereja dengan hati kami untuk bersyukur Tuhan. Amém? Dan kami akan mencari Dia dengan segenap hati kami. Amém, my friend? So hari Minggu jam berapa? 30. Jangan lupa, ok? Então, kami akan terus dengan 7 manifestasi Roh Kudus. Jangan lupa membawa kartu, yes, kartu. Dan kamu akan berdoa dengan air botol dan berdoa juga pada keluargamu untuk perlindungan ilahi. Amém? Dan jangan lupa 31 Januari kami ada apa? Minyak suci. So udang banyak orang akan datang untuk hari ini karena saya tahu ini menjadi istimewa hari yang istimewa di gereja ini. Amém? Banyak mujizat akan terjadi. Jika kamu ada dia ada sakit, dia ada menderita, dia tidak ada solusi, dan undang mereka untuk datang bersamamu di 31 Januari. Pasti Tuhan akan memberkati semua orang akan datang. Amém? Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita pulang sekarang. Bisakah? Mari kita pulang dengan kuasa Tuhan. Amém? So silakan berdiri, letakkan di tanggamu dalam nama Yesus Kristus. Ku kan kembali kekasih pertamaku, kekasih pertamaku. Ku kan kembali padamu, ku kan kembali kekasih pertamaku, kekasih pertamaku. Ku kan kembali padamu, ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk berkat-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Sekarang umat-Mu akan pulang, tapi mereka akan pulang dengan kuasa-Mu di hidup mereka. Tuhan, dalam nama Yesus saya minta di saat ini, semoga kuasa-Mu terus orang ini dimanapun mereka akan datang. Tuhan, saya tahu hari Minggu ini akan menjadi sangat bagus minggu. Kami akan datang di rumah-Mu dan bersyukur dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami akan pulang sekarang, tapi kami akan pulang dengan berkat-Mu di dalam hidup kami, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa sekarang. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Percobaan, tetapi lepaskanlah kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. God bless you. Semoga Tuhan berkati. Okay, bye bye. God bless you. Amin. Go in peace.
agoniar karena saya tidak tahu kamu akan datang. Ya. Ya. Karena saya ada cukup untuk karena saya akan kembali. Então, Simão conta também, né?